Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Hari ini adalah hari Rabu ya, 11 September 2024. Kita cek IHSG hari ini ya teman-teman. IHSG hari ini naik tinggi terus turun di akhir sesi ya teman-teman. Untuk hari ini kita akan membahas tentang saham Adro ya teman-teman. Adro itu ada di dalam portofolio saya teman-teman ya. Masih layak atau tidak untuk investasi jangka panjang? Kita cek ya. Ini adalah grafik perdagangan hari ini ya teman-teman ya. Sempat naik di awal sesi, terus turun, dan di akhir sesi naik lagi ya teman-teman. Adro ini merupakan emiten tambang ya teman-teman, emiten tambang batubara yang cukup besar di Indonesia ya, yang konsisten membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau berbicara tentang emiten tambang ya, tidak akan terlepas dari harga batubara dunia ya teman-teman. Ketika harga batubara naik, Adro akan memperoleh laba yang lebih besar ya teman-teman. Kenapa nih kok tiba-tiba keluar? Dan ketika batubara turun, harga batubara turun, laba Adro akan menurun juga ya teman-teman. Sebentar ya, kita cek. Call price. Harga batubara saat ini di harga $138 ya teman-teman. Masih cukup lumayan tinggi ya teman-teman ya. Kita ke Adro lagi ya teman-teman. Untuk EPS Adro ini kuartal 2-nya naik ya teman-teman. Dari 196 di 2023 naik 213. Untuk potensi keseluruhan 797 ya teman-teman. Jadi mungkin masih lebih baik dari tahun 2023 ya untuk keseluruhan IPS ya. Mungkin dividen yang akan dibagikan akan tidak jauh berbeda di tahun 2023 ya teman-teman. Sekitar 400 rupiah dividen interim dan final ya. Biasanya Adro ini akan membagikan dividen interim di sekitar bulan Desember atau Januari ya teman-teman. Di tahun kemarin itu
bulan 12 ya teman-teman. Bulan 12 tanggal 29. Sudah mau Januari ya. Ini payment date-nya di Januari kalau tidak salah. Untuk DER-nya Adro ini cukup kecil ya, 36% ya teman-teman. Makanya dia bisa memberikan dividen yang cukup besar ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, saya bersin. Jadi kalau kita hitung ya, kita asumsikan sama ya, DPR-nya itu 51% ya teman, 797. Ya, 406 3520. Jadi untuk yield dividen yang akan kita terima kemungkinan besar adalah 11% ya teman-teman di harga sekarang. Jadi menurut saya ini masih cukup worth it ya teman-teman ya. Di atas 8% per tahun di emiten tambang itu cukup besar ya teman-teman ya menurut saya. Kalau di emiten tambang kurang dari 8%, mending pikir-pikir dulu ya teman-teman untuk masuk di emiten tersebut ya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke IPOT ya teman-teman. Jadi total portofolio saya 43 juta ya teman-teman. Naik 8% dengan potensi gain 3.300.000-an ya. Kenaikan tertinggi itu ada di Bank Mandiri ya teman-teman, 24% ya. Disusul oleh Adro, BBRI, Hexa, BNGA, BSSR. Yang minus-minus ini ada Sido, Demas, JVFA, dan Wika. Yang penurunannya paling tinggi di 69% ya. Wika ini dulu sempat 90% juga minusnya. Tapi sudah rebound ya. Oke, kita kembali lagi ke Adro ya. Sebenarnya Adro yang saya miliki ini saya beli di average sekitar 4.000-an ya teman-teman ya dulu. Saya beli di average 4.000 pas booming-boomingnya batu bara. Sempat minus lebih dari 30%. Akan tetapi saya terus beli. Terus saya average down terus. Dan akhirnya sekarang sudah positif di 9% ya teman-teman. Di harga rata-rata 3.215 ya teman-teman. Jadi saya masih percaya potensi Adro ini karena itu dividennya masih tinggi di atas 8% ya teman-teman. Jadi setelah saya analisa ini masih
masih bisa masuk. Saat ini pun masih bisa masuk ya. Alasan saya membeli Adro ini pertama valuasinya murah ya teman-teman. Kita cek ya. Jadi sebentar ya. Jadi Adro ini penjualannya 48 triliun ya teman-teman. Market cap-nya 108 triliun. Asetnya ada 1.600 triliun dan liability 41 triliun dan ekuitasnya 100 triliun ya. Cash flow-nya ada 16 triliun. Net profitnya 12 triliun. Untuk ini PBV ya, PBV-nya masih 0,9 ya. Jadi ini menurut saya masih murah ya teman-teman ya. Itu pertama. Untuk kedua itu dividen membagikan 2 kali. Ini adalah salah satu keunggulan ya menurut saya. Daripada membagikan dividen 1 tahun sekali, menurut saya masih lebih tertarik untuk masuk di emiten yang membagikan dividen 2 kali ya dalam setahun. Karena saya akan menerima cash beberapa kali ya, 2 atau 3 kali mungkin. Di kasusnya Adro ini 2 kali ya teman-teman. Dan harganya itu relatif stabil ya teman-teman. Kenaikannya itu naik tapi secara perlahan ya teman-teman, secara perlahan, dan turunnya juga secara perlahan, tidak turun langsung. Ini di tahun 2022 ini kan pas boom batu bara pasti naik tinggi ya teman-teman. Harapan saya untuk Adro ini kinerjanya semakin membaik ya teman-teman, dan membagikan dividen lebih besar lagi dari tahun ke tahun. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya. Ini adalah analisa dari saya, soalnya saya adalah pemegang sahamnya. Dalam hal ini tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli ya teman-teman. Semua keputusan menjual dan membeli ada di tangan teman-teman. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.